Selamat siang, Mas. Selamat siang Mas. Tadi ke sini naik apa? Tadi dari sini tuh jalan kaki. Nah, terus supaya kita komunikasinya lebih enak nih, Masnya mau perkenalan diri dulu? Boleh Mas. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Alamat rumah. Ya, Alamat rumah Jalan Rais Gang 9 nomor 408 RT 8 RW 4. asli Malang berarti. Asli Malang. Oh iya. Terus kesibukannya sekarang ngapain, Mas? Bukan, saya sekarang itu kuliah dan masih menembus semester 1. Oh, masih semester 1. Ini masih awal. Jurusan apa, Mas, kalau boleh tahu? Untuk saya ambil prodi elektro, teknik elektro. Teknik elektro. Oke. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah itu. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Oke, baik. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum saya jelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ahmad Haikal Adani. Kamu bisa panggil saya Haikal, Mas, Kak, atau senyamannya saja lah. Oke Mas. Mas aja. Nah, ya. Jadi sebelum kita memasuki sesi konseling, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Nah, di sesi konseling ini, semua informasi yang saya dapat atau yang Masnya dapat itu bersifat rahasia. Karena kita sudah terikat dengan kode etik, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya semua yang ada di sesi ini itu bersifat rahasia. Jadi hanya kita berdua yang mengetahui. Nah, lalu untuk selanjutnya sesi konseling ini akan saya batasi selama 30 menit. Apakah Mas bersedia? Bersedia Mas, bersedia. Oke. Nah, sebelumnya nih, alasan Masnya untuk konseling itu apa sih sebenarnya? Mungkin untuk alasan saya ikut konseling ini ingin menceritakan tentang masalah saya pribadi. Masalah pribadi, Mas ya. Nah, oke, sekarang Masnya saya persilahkan untuk bercerita, dan Masnya itu di sini bisa bercerita tanpa sensor. Katakanlah Masnya ini tidak ada batasan untuk cerita. Jadi Masnya cerita apa yang Masnya rasakan. Seperti itu. Jadi untuk masalah saya sendiri, saya ini cerita masalah tentang saya kurang Ojo mes. untuk Boleh. katen Bu. Jadi saya ingin cerita tentang pribadi saya, masalah komunikasi. Jadi saya ingin cerita tentang kepribadian saya, masalah komunikasi. Tentang masalah komunikasi ya. Oke, bisa diceritakan lebih jelas seperti apa? Jadi saat ini mungkin saya agak kurang percaya diri berbicara kepada semua orang, karena dari dulu itu dari kecil saya waktu sekolah dasar atau SD itu seringkali dibentak-bentak atau diolok-olok oleh teman-teman ataupun guru. Jadi kayak mungkin berpengaruh ya Mas ya. Jadi di hidup saya ini kayak saya ini kurang percaya diri untuk berbicara karena ada rasa takut karena trauma saat sekolah dasar itu. Oh, jadi Masnya ini kurang pede berbicara ke semua orang. Ya, Karena dulu waktu SD sering dirundung, dan perundungan ini ngaruh sampai sekarang iya, gitu. jadi kayak apa namanya itu, saya itu sering kali merasa takut kalau bertemu orang baru ataupun saya diajak komunikasi dengan orang yang tidak saya kenal, itu mungkin kayak gugup atau tidak ada topik pembicaraan yang harusnya saya pikirkan. Oh, jadi karena masalah ini akhirnya apa? Akhirnya Ada masalah di komunikasi. kan tadi ngaruh ke sampai sekarang. Akhirnya Masnya ini kayak susah memulai komunikasi dengan orang baru. Apakah seperti itu? Iya Mas, seperti itu. Kayak memulai dengan topik pembicaraan dengan orang baru, mungkin saya harus menguatkan mental terlebih dahulu, ataupun saya harus mencari pembicaraan yang mungkin orang itu merasa nyaman dengan saya agar tidak mendapat kata-kata yang tidak mengenakan dari orang tersebut yang saya ajak bicara. Jadi lebih ke Masnya ini menyesuaikan ya dengan Iya. lingkungannya. Nah, terus kalau boleh tahu, misalkan
ada kejadian yang mengharuskan Mas berkomunikasi dengan orang baru nih, yang ada di pikirannya Masnya itu seperti apa? Mungkin untuk berkomunikasi dengan orang baru, saya perlu adaptasi. Jadi waktu ada kejadian seperti ini, Masnya ini lebih mikir kayak orang ini tuh bisa diajak komunikasi atau enggak sih, seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin tadi kan ini di lingkungan sekolah ya. Iya, Kalau misalkan di lingkungan keluarga, apakah seperti itu juga? untuk di lingkungan keluarga tidak sama sih Mas. Untuk keluarga kan lebih tepatnya udah Sudah akrab. sudah akrab, udah paling dekat. Mungkin bertemu orang baru aja sih yang saya alami untuk saat ini. Jadi garis besarnya ini ya, Masnya ini kayak kalau di keluarga sendiri oke lah, tapi kalau di lingkungan selain keluarga, Masnya ini kayak susah untuk memulai komunikasi seperti itu. Oke. Terus bisa diceritakan lagi Mas, mungkin pengalamannya yang lain yang saling keterkaitan dengan masalahnya Masnya ini. Nah, dengan kejadian yang Mas dapatin waktu SD tadi, apakah itu mengaruh ke selanjutnya, mengaruh ke apa, masa-masa selanjutnya gitu? Untuk mempengaruhi ke selanjutnya mungkin ada sedikit ya Mas. Karena di SMP saya melakukan komunikasi itu masih baik, masih jelas dan nggak terlalu sampai buat saya trauma di waktu sekolah dasar. Ya. Karena juga waktu SMP itu saya sekolah 2 tahun dan 1 tahunnya COVID. Terus lanjut untuk SMK-nya, di SMK saya jarang komunikasi Mas, karena waktu saya masuk SMK itu juga COVID. Baru masuk sekolah itu cuma sebentar langsung saya lanjut PKL. Saya lanjut kelas 3 sampai lulus itu ya komunikasi masih baik, nggak bikin trauma saya sampai sekarang karena komunikasi mereka juga sepemikiran dengan saya sendiri. Oh, jadi Masnya ini waktu SMP ini komunikasinya itu baik karena mungkin tertolong oleh COVID itu tadi. Iya, jadi kayak nggak terlalu ke lingkup luar terlalu lama lah. Terus waktu SMK juga jarang komunikasi karena teman-teman, karena sekolahnya cuma 2 tahun, terus 1 tahunnya PKL. Iya. Nah, tapi komunikasinya tetap baik. Kalau komunikasi masih baik Mas, karena satu pemikiran sama kenyamanan saat berbicara itu masih ada. Oke. Nah, terus pernah nggak Mas ini kayak ngerasa masalah ini tuh sampai membebani pikirannya Mas? Untuk membebani mungkin dulu Mas ya, itu kayak terbebani, sangat terbebani di hidup saya karena kayak bagaimanapun kalau kita susah berbicara sama orang lain, kita tidak akan bisa hidup normal seperti lainnya. Mungkin saya akan berdiam diri di rumah saja, dan itu sih yang dulu bikin saya kayak terbebani sama masalah ini. Cuman untuk sekarang karena saya sudah masuk kuliah, jadi saya mencoba untuk melawan trauma itu, bangkit dari masalah yang sudah saya alami. Ya, jadi dulu pernah merasa terbebani karena kan Masnya juga ngerasa kalau kurang komunikasi itu tidak baik. Iya, jadi seperti itu. Tapi sekarang seiring berkembangnya usia, akhirnya Masnya bisa melewati itu. Ya, alhamdulillah untuk saat ini saya bisa melawan semua karena lingkup dari lingkungan ataupun lingkup dari sekolah juga itu masih bisa saya kondisikan, nggak bikin trauma seperti dulu untuk saat ini. Oke. Dan dengan kejadian seperti itu, berarti secara nggak langsung Mas ini sudah memiliki solusi sendiri dong? Untuk solusi saya sudah memikirkan sendiri karena sih
sudah memiliki solusi. Saat ini saya sudah memiliki solusi sendiri karena solusi oh ya, untuk saat ini saya sudah memiliki solusi sendiri karena yang saya bicarakan tadi, saya tidak bisa untuk berdiam diri di rumah saja karena apapun resikonya pasti semua kita alami. Jadi solusinya itu lebih ke kayak refleksi diri gitu ya. Gitu. Soalnya kan nggak mungkin sendirian terus, pasti apa? Karena Pasti kapanpun itu kita juga butuh orang lain. Karena kita juga butuh relasi ke Benar. lingkungannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Masnya ini apakah sudah coba menerapkan solusi itu? Untuk solusi saat ini mungkin saya terapkan Om. Karena untuk di kampus sendiri itu lebih banyak komunikasi dengan semua prodi atau semua fakultas itu perlu, karena saya sendiri juga sudah beradaptasi untuk saat ini di kampus. Oke. Nah, dengan solusi yang Masnya sudah dapatkan dari refleksi itu tadi, nah, saya mengerti kok perasaannya Mas ini. Bagaimana susah komunikasi lalu efek ke diri sendiri karena menutup diri, dan terus akhirnya Masnya ini bisa sadar kalau saya tidak mungkin sendirian terus, saya juga butuh orang lain. Nah, oke, baik. Sekarang saya akan menyimpulkan dari permasalahannya Mas itu tadi. Nah, jadi kan Mas ini memiliki masalah pada komunikasi yang kurang baik, dikarenakan dulu waktu SD Masnya ini sering dibully atau sering terkena rundungan lah dari teman-temannya, dan kebiasaan ini akhirnya mempengaruhi kehidupan Masnya selanjutnya, seperti saat dewasa jadi susah berkenalan dengan orang baru. Dan tadi Masnya juga sempat ngomong kalau misalkan ingin memulai komunikasi sama orang itu, Masnya pasti mikir, orang ini kalau diajak ngomong bisa apa enggak ya. Nah, Masnya selalu mikir kayak gitu. Nah, terus dan Masnya juga sedikit ketolong karena waktu SMP ini masalah komunikasi ini agak membaik karena 1 tahun itu COVID. Nah, sebenarnya ini juga bukan alasan kenapa komunikasi ini membaik ya. Nah, lalu waktu SMK Masnya ini juga menyadari kalau komunikasinya Masnya ini sudah mulai membaik karena juga pengaruh lingkungan sekitar yang kan Masnya waktu SMK tidak terkena perundungan lagi, tapi Masnya masih memiliki trauma perundungan itu sendiri. Nah, tapi dengan lingkungan yang baik itu tadi, akhirnya secara nggak langsung traumanya Masnya ini sedikit-sedikit terobati, dan akhirnya ketolong lingkungan sekitar yang support juga, akhirnya komunikasinya mulai membaik. Dan juga kan SMK ini 2 tahun sekolah dan 1 tahunnya PKL. Nah, jadi komunikasinya itu gak terus-terusan gitu, karena sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus kan kadang itu kurang baik, yang berlebihan itu. Dan akhirnya Masnya menemukan solusi seperti yang Masnya bilang tadi. Boleh diceritakan kembali solusinya tadi seperti apa, Mas? Solusi masalah ya benar. Mungkin untuk solusi dari saya itu sih Mas, tadi perlu adaptasi diri, terus perlu tahu solusi, perlu adaptasi, perlu Sadar kalau kita kepercayaan diri, sadar kalau kita hidup sosial. Iya. Percaya diri. Aku mau ngomong apa? Percaya diri. Harus percaya diri, terus kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti. Dan saya jadi tidak takut untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Mungkin solusi saya itu jadi apa? Kita biasa ya. Untuk solusi dari saya sendiri itu perlu kepercayaan diri. Karena kita juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
Ya. Jadi dulu. Untuk solusi dari saya sendiri itu perlu kepercayaan diri, ataupun kita juga makhluk sosial ya Mas. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke. Nah, jadi karena Masnya sadar kalau kita ini makhluk sosial dan kita juga harus percaya diri. Nah, Masnya berarti sadar kalau kita itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, bagaimana caranya kita berada di sosial itu tadi? Salah satunya adalah dengan komunikasi itu tadi. Nah, jadi izinkan saya memberikan saran untuk Masnya. Nah, jadi seperti yang Masnya katakan tadi, kita itu makhluk sosial, kita tidak mungkin hidup sendiri. Nah, kalau misalkan dalam suatu kejadian Masnya sama satu individu ini sama-sama memiliki pikiran negatif, sama-sama tidak mau memulai komunikasi, nah sampai kapan akan tunggu-tungguan terus? Nah, jadi dan ini juga tidak semua orang itu memiliki pikiran yang seperti Masnya pikirkan. Nah, kayak tadi Masnya bilang orang ini bisa diajak omong atau enggak. Nah, sebenarnya lebih ke diubah lagi pikirannya. Masnya ajak omong dulu, kan Masnya nggak tahu orang ini tipenya seperti apa karakternya. Jadi Masnya ajak ngomong dulu. Dan manusia itu nggak mungkin langsung jahat gitu. Jadi jangan pikiran seperti itu dihilangkan, karena kita itu tidak mungkin langsung ngejudge orang itu buruk. Nah, jadi dicoba dulu saja diajak komunikasi. Izinkan saya memberikan saran kepada Masnya. Oke. Nah, tadi kan Masnya sudah sadar kalau kita ini sebagai makhluk sosial, kita pasti butuh dengan orang lain. Salah satu yang menghubungkan antara individu dengan sosial ini ya komunikasi itu tadi. Kalau misalkan masalah komunikasi ini ada di Masnya, nah berarti dan Masnya tadi sudah sadar kalau misalkan sampai kapanpun saya tidak akan bisa membuka diri kalau saya terus-terusan tidak pede. Nah, itu lebih ditingkatkan lagi. Dan terus tentang kepercayaan diri itu juga penting, soalnya percaya diri ini seperti pintu untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dengan percaya diri itu tadi, itu bisa menghilangkan pikiran Masnya itu yang seperti itu tadi, yang orang ini seru atau tidak, orang ini bisa diajak ngomong atau tidak. Nah, kalau kita percaya diri, tidak akan ada pikiran seperti itu. Nah, baik. Nah, untuk Masnya ada yang ingin dibicarakan lagi? Ono ya, kalau boleh kak ya wis kak. Maria itu. Ya, balik deh. Nah, oke. Oke, untuk Masnya ada yang ingin dibicarakan lagi? Untuk kelanjutan nggak ada sih, sudah itu aja sih. Karena juga dari masalah saya juga menemukan solusi dan saran dari sana juga, jadi kayak udah. Oke. Nah, jadi setelah sesi konseling yang kita lakukan tadi, mungkin ada pandangan baru gak yang Mas dapatkan itu? Mungkin ada sih Mas. Kayak pandangan saya sekarang itu ingin mengajak semua orang lah untuk saling membantu, walaupun kita saling komunikasi agar kita saling mengenal satu sama lain. Oh ya, oke. Nah, jadi yang Mas dapatkan dari sesi konseling kali ini itu lebih ke kayak penguatan ya, reinforcement, bahwa sebenarnya komunikasi ini sangat perlu dan percaya diri ini juga perlu untuk kelangsungan kita berkomunikasi itu tadi. Nah, baik, karena sesi konseling kita sudah mendekati waktu yang telah kita sepakati di awal tadi, apakah bisa saya tutup? Bisa Mas. Oke, baik Mas, sekian sesi konseling kita hari ini. Mohon maaf jika saya sebagai konselor ada salah pengucapan maupun salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya Mas pada siang hari ini. Baik, selamat siang Mas.